Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apakah manusia itu masih mengharapkan diri kamu di dalam situasi alam bawah sadar dia? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali dari apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu, sepertinya komitmen kamu itu hanya melihat apa yang menjadi kepemilikan kamu secara keuangan, secara kebutuhan, dan kedewasaan kamu, serta fisik kamu. Sadar atau tidak sadar, orang yang dipertemukan terhadap diri kamu itu hanya melampiaskan apa yang menjadi rasa ketertarikan dia ketika dia melihat apa yang menjadi kepemilikan kamu. Ini kartu pertama yang saya pegang adalah kartu The Lovers, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra.
Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, coba kalau kamu sering memperhatikan bagaimana situasi dari komitmen kamu dengan apa yang menjadi tindakan dari manusia tersebut, pasti logika kamu akan bermain. Ternyata manusia itu hanya memandang apa yang menjadi kepemilikan kamu. Ya, ini the lovers wa geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi gambarnya. Seakan-akan gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, komitmen kamu itu tidak mampu untuk memberikan diri kamu suatu afirmasi atau manifestasi yang bersifat positif, wa geng. Dia tidak mampu memberikan apa yang menjadi afirmasi dan manifestasi yang bersifat positif, tetapi kamu mampu memberikan apa yang menjadi afirmasi dan manifestasi yang bersifat positif di dalam kehidupan dia. Salah satu contoh dari apa yang menjadi afirmasi yang bukan bersifat positif yang dia berikan terhadap diri kamu, pola pemikiran dia bagaimana ketika kamu pernah bertukar pikiran. Salah satu contohnya, coba kamu lihat ketika kamu mencoba untuk bertukar pikiran, apakah kamu mendapatkan apa yang menjadi solusi dari manusia itu? Boro-boro ada solusi. Secara perkataan saja pun selalu menyudutkan diri kamu. Secara perkataan pun selalu menyakiti perasaan kamu. Secara perkataan pun selalu menghakimi diri kamu. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya, dan saya tidak menyudutkan bagaimana manusia itu memperlakukan diri kamu. Saya tidak ada niat untuk menyudutkan manusia itu, apalagi menghakimi manusia itu, apalagi memberikan situasi perkataan yang bersifat negatif. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini, wah geng. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Ternyata alam bawah sadar yang dia miliki ini seperti masih mengingat bagaimana suasana komitmen yang pernah kamu berikan, di mana suasana tersebut bersifat kenangan manis. Ini alam bawah sadar dia ini masih terkoneksi dengan suasana yang bersifat kenangan manis yang pernah kamu berikan di dalam kehidupan dia. Seakan-akan kenangan manis yang pernah kamu berikan itu seperti membuat manusia itu masih mengharapkan diri kamu. Muncul kartu Queen of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan alam bawah sadar yang dia miliki ini seperti sudah menganggap diri kamu benar-benar ada perubahan. Alam bawah sadar dia ini seperti peka dengan apa yang menjadi perubahan kamu. Karena perubahan yang sudah kamu perlihatkan untuk saat ini itu seperti membuat manusia tersebut secara alam bawah sadar sangat tersiksa. Muncul kartu Four of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja alam bawah sadar yang dia miliki ini bukan hanya sekedar untuk mengharapkan diri kamu,
tetapi ingin bertemu terhadap diri kamu, ingin berkomunikasi kembali terhadap diri kamu, dan ingin reunian terhadap diri kamu. Wow, alam bawah sadar loh yang berbicara. Seakan-akan alam bawah sadar dia ini masih saja memimpikan diri kamu dan energi kamu masih masuk di dalam situasi mimpi dia. Muncul kartu Ten of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Seperti memberikan suatu alasan kenapa alam bawah sadar dia masih mengharapkan diri kamu, karena memang manusia itu sangat menyesali apa yang menjadi perbuatan dia ketika dia mengkhianatin diri kamu, memberikan situasi kegagalan yang bersifat komitmen, memberikan apa yang menjadi situasi kehancuran kamu. Alam bawah sadar dia ini seperti benar-benar sangat menyesal. Alam bawah sadar dia ini seperti benar-benar sangat tersiksa. Alam bawah sadar dia ini benar-benar masih merindukan diri kamu. Alam bawah sadar dia ini benar-benar masih menyimpan apa yang menjadi kenangan manis yang pernah kamu berikan. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini tidak berbeda jauh dari kemunculan kartu 4 tongkat, tetapi versinya manusia itu memang ingin bertemu terhadap diri kamu. Bisa saja akan ada satu kondisi di mana dia akan bertemu terhadap diri kamu, tetapi pertemuan ini seperti dia minta terhadap pergerakan dari semesta. Muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Bisa saja kan alam bawah sadar dia masih ingin mengharapkan diri kamu, karena memang manusia itu belum bisa move on dari diri kamu. Sekalipun dia yang pergi dari kehidupan kamu dengan cara kepecundangan dia, dengan cara kepengecutan dia, dengan cara kesombongan dia, dengan cara keserakahan dia, belum tentu kepergian manusia itu bisa move on dari diri kamu. Ada kemungkinan besar manusia itu masih akan mencoba untuk mengemis kembali terhadap diri kamu, dan ada kemungkinan besar manusia itu akan membawa diri kamu kembali. Muncul kartu Seven of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-7 tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Alam bawah sadar dia seperti merasakan apa yang menjadi kefrustasian dia sendiri. Alam bawah sadar dia seperti menerima apa yang menjadi sisi trauma dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Alam bawah sadar dia seperti penuh dengan pembawaan energi, yang dimana manusia itu benar-benar merasakan apa yang menjadi kebuntuan dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Muncul kartu Eight of Cups,
yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Ya, bisa saja manusia itu akan mencoba untuk datang kembali terhadap diri kamu. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi akan ada satu kondisi di mana dia yang akan datang kembali terhadap diri kamu. Tetapi kedatangan dia akan membawa apa yang menjadi penderitaan dia. Wah, geng. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.